Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kalau Kak, Halo. Oke, sebelum kita mulai lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan, ya Kak ya, aku tadi belum kenalan dulu. Aku Rani, aku sama juga guru sekolah minggu juga di GB PPL Kopo ya. Gitu. Buat teman-teman yang belum tahu ya di live IG. Oke. Hmm, lanjut nih. Kak, jelas nggak suaraku Kak? Kak Doni? jelas jelas. Jelas ya. Oke. Nah, Kak Doni boleh kenalan dulu dong sama teman-teman yang nonton live kita. Boleh boleh. Ya, gimana gimana? Halo, ada Kak Victory Manopo ya dari CBN ya. Ya, Halo banyak kakak-kakak banget nih semua. teman-teman aku yang nonton. Thank you Kak Rani udah menyediakan waktu untuk ngadain IG Talk atau IG Live sama teman-teman. Ada Andi dari Surabaya nih ya. Sembari baca ya Kak ya. Oke, buat teman-teman yang udah luangin waktu, terima kasih. Bebas ya, boleh masuk dan keluar kapanpun. Namanya juga IG Talk, jadi suasananya bukan seperti seminar, tapi seperti tanya jawab. Oh. Harapannya sih Kak Doni nanti sama Kak Rani berharap teman-teman yang udah join nih sekarang ada 24, berharap lebih banyak lagi. Semuanya boleh tanya apapun terkait dengan panggung boneka ya. Tapi nanti ada Oh. materi yang Kak Doni akan bawain. Eh, Mudah-mudahan cukuplah mewakili untuk dasar-dasar Mm-mm. penggunaan boneka tangan atau tips and trick yang bisa dipakai langsung sama teman-teman di sekolah minggu, di gereja ataupun Ya. di sekolahan ya. Ada karena ada beberapa kakak-kakak jadi sekolahan juga. Mm-mm. Hmm. Oke. Langsung nih ya, aku mau nanya-nanya nih, udah nggak sabar soalnya. Boleh Kak. Oke, Kak Doni, waktu awal Ya, nih ya, waktu awal masuk pelayanan nih, pelayanan pasti kan, ini kan Kak Doni udah lama ya, pelayanan udah berapa lama nih kira-kira Kak? panggung boneka itu berdiri tahun 2007. Tapi sebelum kami mulai kegiatan di lembaga penggemboneka.com, saya pribadi Mm-mm. udah udah mulai pelayanan panggung boneka, tapi nggak atas nama penggemboneka.com. Oke. Oke, gitu. Terus mulai pelayanannya karena apa nih Kak? Maksudnya mulai pelayanan terjun pelayanan anak tuh karena memang ada kerinduan hati untuk pelayanan anak atau memang ikut-ikutan teman gitu atau gimana nih? Saya dulu kan lahirnya bukan di keluarga Kristen gitu. Jadi Hmm. waktu pertama saya ikut lahir baru lah di kampus dulu, lahir baru di Mm-mm. kampus, terus diarahin sama persekutuan kampus untuk ikut ke gereja lokal. Nah, di gereja lokal Mm-mm. saya kalau mau baptis tuh syaratnya harus ikut katekisasi kan, kayak kelas kelas Mm-mm. pendalaman Alkitab. Nah, di pertemuan 1, 2, 3 sampai kurang lebih 12 ya ingat saya. Nah, di pertemuan terakhir itu syaratnya kalau mau dibaptis ada setiap peserta katekisasi itu harus eh, memilih satu departemen pelayanan atau komisi pelayanan di gereja Mm-mm. untuk mereka Mm-mm. terlibat selama kurang lebih 1, 2 bulan. Mm-mm. Nah, waktu itu kan saya masih Oke. mahasiswa, jadi saya ambil kuliah Mm-mm. psikologi. Saya pikir, wah yang paling Mm-mm. cocok nih kayaknya buat anak psikologi sekolah minggu lah. Ya. Paling ngerti lah saya kalau misalnya cuma apa Ya. perkembangan anak, Ya, kalau ya. anak usia segini harus diapain gitu. Akhirnya saya Mm-mm. ambil sekolah minggu. Ternyata nggak ngefek ya. Itu saya ingat banget tuh pertemuan pertama saya dengan anak-anak, saya pilih kelas balita. Itu anak nangis, Mm-mm. saya nggak tahu harus ngapain. Dia cuma melongo Oke. aja. Oke. Nah, itu Jadi pertama saya terjun ke pertama. pelayanan anak. Mm-mm. Terus Mm. di bulan ke 5 atau 6, ini saya juga suka ceritain ya, mungkin beberapa pernah dengar. Waktu saya udah jalan di sekolah minggu, saya udah tahu lah nih cara pimpin ujian gimana, belajar dari kakak-kakak guru senior. Nah, ketua sekolah minggu Mm-mm. saya itu bilang gini, kita sebentar lagi kan mau ngadain kegiatan Paskah dan spesial mau ngadain panggung boneka. Mm-mm.
Lalu saya di dalam ruangan yang sama dengan guru-guru lain itu ditanya siapa yang mau terlibat di panggung boneka karena kita mau ngadain panggung boneka buat pasca. Karena waktu itu saya baru lahir saya baru mulai pelayanan, saya ikut pelayanan di kampus, di kos-kosan, di pemuda, di anak-anak. Saya pikir, wah boleh lah, saya mau nih coba pelayanan panggung boneka, atau nanti diajarin, saya pikir gitu. Akhirnya saya angkat tangan gitu. Dipilihlah sama 3-4 guru lainnya. Ternyata saya cuma dikasih naskah, nggak diajarin main boneka sama sekali. Minggu demi minggu sampai hari pementasan itu yang saya latih sama teman-teman saya itu cuma latih naskahnya doang. Itu pun kagak hafal-hafal sampai pas lagi main di panggung akhirnya naskahnya tuh ditempel di tembok. Dulu kita nggak punya panggung ya, jadi pakai jendela sama tembok gitu. Bonekanya nggak ada latihan sama sekali, cuman ya pas sembari baca naskah sembari gerak-gerakin mulut boneka gitu. Terserah lah boneka mau ngapain. Nah, sampai saya lakukan itu beberapa kali tuh. Nah, yang mengejutkan adalah habis selesai saya pelayanan panggung boneka di Pasca bersama teman-teman gereja, itu guru-guru pada bilang gini, Kak Doni tadi keren banget tuh. Saya pikir, masa sih? Karena saya nggak bisa lihat anak-anak, kan saya ketutupan tembok ya. Saya cuma bisa dengar suaranya. Terus, iya keren banget Kak. Tuh tadi di luar tuh anak-anak pada melongo semuanya. Terus dalam hati saya pikir, tuh melongo kan bisa dua artinya, ngerti atau dia bingung. Iya. Terus saya karena masih muda, saya positive thinking aja, saya pikir jangan-jangan ini nih saya bakat alam main panggung boneka. Saya nggak pernah belajar, kok bisa keren banget gitu. Saya pikir gitu dulu. Orang saya nggak pernah belajar, terus bisa keren banget gitu. Terus akhirnya saya ada kesempatan kedua di acara gereja juga di Natal, ada panggung boneka lagi. Saya langsung nawarin diri, saya mau ikut main lah gitu. Terus sampai kemudian hal yang sama terjadi, diapresiasi sama guru-guru, diapresiasi sama anak-anak. Saya langsung berpikir, wah bener nih, Kak Doni ini kayaknya bakat alam main panggung boneka. Saya kagak pernah belajar, saya cuma pernah nonton doang, karena saya dulu waktu kecil kan sekolah minggu. Di sekolah minggu saya secara berkala itu ada acara panggung boneka. Jadi saya suka nonton dan saya pikir, saya dari modal itu saya tahu lah penyajiannya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih itu cerita awal-awal saya Oke. Jadi aku boleh simpulin nggak ya Kak? Jadi kalau kita nih sebagai guru-guru sekolah minggu, aku bicara guru-guru sekolah minggu ya. Kalau mau pakai boneka untuk bikin panggung boneka itu nggak butuh skill yang harus bisa apa gitu. Cuman yang penting niat dan mau gitu ya Kak. Boleh aku simpulin gitu? Kalau untuk start awal, sepertinya boleh seperti itu. Kak Doni juga waktu mulai awal di gereja kita nggak punya panggung. Boneka itu boneka yang udah 10 tahunan lah. Terus juga nggak gereja, kebetulan gereja saya bukan yang gereja konsumtif ya, bukan yang biasa kalau ada butuh apa langsung beli gitu. Tapi benar-benar pakai apa adanya, boneka yang lama dipakai. Terus panggung juga nggak ada, akhirnya pakai jendela, kan jendela biasa ada teralis ya. Nah, teralisnya itu jadi tempat munculnya boneka. Kacanya dibuka seperti ini. Anak-anak di depan, saya di belakang tembok sama 3 guru lainnya, jadi sempit-sempitan. Saya sih mendorong untuk start awal, kakak-kakak bisa lah memulai dengan apapun yang tersedia. Karena jangan sampai apinya padam, karena kebanyakan nih orang-orang datang ke Kak Doni nelpon atau ke lembaga kami, karena kita punya lembaga pangboneka.com. Kebanyakan tanya, Kak, saya mau beli boneka nih gitu, bagusnya yang kayak gimana ya, terus harganya berapa? Iya betul. Ya, ini baru aku mau tanya ini. Kebetulan. Ada yang tanya juga, Kak, ini kalau mau bikin panggung bagusnya gimana ya gitu. Saya sih biasanya jawab gini. Tadi juga barusan sebelum ini ada yang tanya, saya nggak tahu ikut ini. Kalau ikut, saya bilang biasanya, Kak, lebih baik sih mulai dari apa yang adanya aja yang tersedia. Karena kalau nunggu semuanya barang bagus kebeli, seperti bonekanya, panggungnya selesai dibangun, itu semangatnya keburu hilang, padam, nggak ada sisa. Betul. Lebih baik mulai dari apa adanya, jelek, salah nggak apa-apa.
Nanti Oke. kalau timnya nggak bubar, setahun aja tuh saya biasanya. Kalau nggak bubar ya, baru deh mikirin upgrade barang-barang, terus juga perlu upgrade Mm-mm. skill, ngadain training segala Mm-mm. macam. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi yang penting kita pakai dulu barang-barang yang ada ya. Kalau misalnya di gereja kita, kita masih punya boneka kecil kan ada tuh Kak yang tangan-tangan gitu. Kita bisa pakai itu kan ya. Bisa. Soalnya itu yang di belakang Kak Doni itu boneka tangan yang biasa Kak Doni pakai ya. Iya, kita biasa jenis Oh. boneka yang umum banget, bukan hanya Kadoni pakai Mm-mm. sih ya, tapi di Indonesia karena pengaruh dari Western kan kuat. Jadi Mm-mm. jenis boneka yang umumnya terkenal di Indonesia tuh boneka jenis Sesame Street seperti ini. Iya, iya Sesame Street gitu kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, ngerti-ngerti kalau gitu. Berarti buat teman-teman nih ya, guru-guru bisa nih mulai dari yang kita punya aja dulu di gereja ya, kalau mau bikin panggung boneka. Kayak gitu ya, Kak ya. Iya. Nah, kalau di Kopo sih kita ada pakai juga. Kita bikin kalau nggak salah dari paralon gitu, Kak. Boleh. Si panggungnya. Ada pernah tahu ya, Kak ya? Iya, di awal Nah, kami pelayanan bersama dengan tim panggungbonika.com, mm-mm, kita juga mm-mm. gunakan jenis panggung dari bahan PVC atau peralon. Ya, PVC paralon itu ya. Itu saya kasih tips teman-teman kalau di gereja yang punya jemaat atau sesama rekan pelayanan, dia punya naluri tukang ya. Jadi apa aja Itu kan. dikerjain gitu. Bener, Masang-masang bener. listrik bisa, manjat-manjat Pasti pohon ada. bisa, nyangkut-nyangkutin spanduk bisa. Nah, itu biasanya dia ngerti tuh gimana bikin panggung dari bahan peralon tanpa contoh. Karena dia punya aluri prakarya ya. Nah, saran saya coba Mm-mm. ngomong, apalagi sekarang di Google semua udah gampang lah, bisa lihat Iya, contoh dari betul. gambar-gambar. Bangun aja sederhana. Kalau kalau boleh sih beli bahan peralon yang jangan terlalu murah. Iya, betul, Kami dulu betul. pakai bahan peralon yang agak kuat. Itu saya pakai sampai kurang lebih 5 tahun. Bekasnya pun ada yang mau beli. Iya. Jadi bisa bermanfaat Hmm. untuk jangka panjang ya. Kalau kita udah nggak pakai mau upgrade bisa buat gereja lain atau tim Iya, boneka lain yang mau pakai. iya, betul. Iya, iya. Oke, oke. Oke, ini teman-teman ada yang mau nanya nggak nih kira-kira nih sama Kak Doni nih? Iya, halo Grace Justin, Kalau belum, aku Andre mau nanya kakak lagi nih dua, Kak. boleh. Kalau mana? Ada siapa nih? Ada. Oke, ini aku ada tanya gini. Biasanya tuh kalau kita panggung boneka ya, setauku bisanya cuman di kelas balita aja. Nah, kira-kira, oh ada pertanyaan nih Kak dari Kak Lisa katanya. Apa nih? Kak, skill dasar apa yang harus dikuasai oleh pemula? Nah, skill dasar. Iya, saya jawab dulu atau gimana Kak? Jawab aja dulu Kak, boleh. Oke, Kak, sorry tadi namanya Kak Lisa ya. Kalau untuk skill dasar sebetulnya di bulan lalu Kak Doni pernah ngadain webinar ya, namanya Puppet Ministry Made Easy. Nanti teman-teman sih kalau misalnya ada waktu bisa coba lihat di channel YouTube kita. Saya coba ketikin ya. Boleh, boleh. Di youtube.com/pangboneka atau bisa search di YouTube pangboneka.com. Oke, Jadi di teman-teman situ boleh ada simak ya. beberapa ya, saya udah posting. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa video dari peserta ya. Kebetulan kita waktu itu habis selesai webinar, ada kayak challenge, ada lomba, ada giveaway, mereka kirimkan video. Nah, di video itu ada beberapa teknik-teknik dasar yang kita udah ajarin di webinar sebelumnya. Tapi simpelnya saya akan bawain di sini. Paling penting tuh adalah, apalagi pada saat ini ya, pada saat pandemik kan kebanyakan orang-orang main boneka di depan handphone atau di depan kamera. Iya. Jadi paling penting sebetulnya adalah eye contact. Nah, kalau kita lihat boneka di belakang saya, boneka ini kan matanya lihat kemana? Ke sini. Ya, agak ke atas. Dia nggak ngeliatin ya. kamera kan? Iya, betul. Nah, karena kebanyakan orang di timur, termasuk orang Indonesia itu kan
sangat mengutamakan sopan santun ya. Mm. Jadi biasanya kalau kita ngomong, kita terbiasa matanya harus lihat lawan Eye contact. bicara. Ya, eye contact ya. Kalau saya lagi IG live, selama IG live mata saya ke sini, saya yakin bubar semuanya. Mm. Karena dia anggap, ini orangnya songong banget nih Kak Doni. Ini orangnya sombong nih. Dia nggak mau lihat. Nah, jadi saya memastikan boneka juga harus sama seperti saat manusia atau lawan bicara kita ngomong ke kita. Mm-mm. Nah, karena sebagian besar di pelayanan itu audiensnya boneka adalah anak-anak, jadi harus pastiin boneka yang kita pakai jenisnya apapun, matanya usahain lihat anak-anak. Lihat anak-anak, oke. Lihat Nah, anak-anak. kalau di gereja, di gedung gereja atau sekolah minggu, anak-anak biasa duduk di mana? Biasanya sih kalau kita balita di bawah ya. Exactly, nggak ada Iya. anak-anak yang duduk di kursi tinggi atau di balkon. Iya. Rata-rata duduknya di kursi kecil atau bahkan di Kursi tikar kecil. atau di karpet. Iya, di karpet ya. Nah, jadi bayangin waktu kamu main boneka, bonekamu harus lihat bukan ke atas, bukan ke depan, bukan juga ke bawah dikit, tapi di bawah banget. Iya. Nah, memang mainnya nggak gampang, tapi anak-anak akan merasa, oh ini boneka ini lagi bicara sama saya. Jadi sangat believable, sangat seperti human-like ya, seperti manusia. Jadi mereka akan nyaman dan bisa menerima pesan yang udah dirancang bagus, doktrinnya, pengajarannya, yang udah disusun lewat naskah itu masuk ke anak-anak. Nah, memang pada saat pandemi orang kan pakai handphone, jadi nanti saya akan bahas kalau bisa banyak latihan bonekanya itu lihat handphone, lihat ke kameranya di sini. Oke. Jadi pokoknya si mata boneka harus kelihatannya kayak boneka itu ngomong sama anak-anak ya Kak ya? Exactly. Oke. Gitu. Ini pertanyaan yang Kalisa berarti ya? Udah kejawab ya Kak Lisa ya? Ada lagi, ada Kak. Ini nih, saya udah catat nih. Karosi, dari Karosi katanya. Kak, kalau model panggung seperti apa baiknya ya supaya bisa menunjang tangan gak cepet pegel? Bener banget, karena pegang boneka itu pegel Kak. Makanya saya agak capek juga ya kalau main panggung boneka ya. Nah itu ada tipsnya nggak? Atau triknya gitu? Yang ditanya panggungnya ya? Ya, panggung. Model panggung sih di sini ya. Ya, jadi kalau kami memastikan pada saat main boneka, ini mohon maaf ya, pada saat main boneka, saya coba ini. Jadi teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu atau guru di sekolah, pastikan pada saat main boneka supaya nggak cepat pegel ya. Bonekanya pada saat sudah dimasukkan seperti ini, diangkat sebisa mungkin lengan bagian atasnya pemain itu mendekati telinga. Oh, sini. Tapi nggak usah nempel. Oh, gini lah. Nah, jadi ini adalah yang paling nggak pegel. Jadi tangannya tegak lurus ke atas, itu paling bisa tahan lama. Tapi hampir semua orang rata-rata, khususnya pemain boneka pemula, mereka itu pasti akan dalam 1 menit pertama pasti akan turun, dan biasanya kita bilang itu fenomena lumpur hisap ya, atau quicksand. Jadi tenggelam dan pemainnya nggak sadar sama sekali. Jadi lama-lama bonekanya turun, dia nggak kelihatan. Betul. Jadi kalau latihan boneka, saran kami ada 1 orang yang nggak ikut main boneka, dia bantu ngawasin ketinggian bonekanya udah pas loh gitu. Nah kalau di depan kamera biasanya ya kameramennya atau sutradaranya bisa bantu. Pokoknya ingat aja kalau misalnya tanganmu makin jauh, berarti kamu akan tambah makin capek, bukan makin santai. Dan anak-anak nggak bisa lihat bonekamu jadinya. Oke. Itu tipsnya. Terus lalu kalau memang main bonekanya sudah posisi sempurna, berarti setting panggungnya harus memastikan bahwa ketinggian bar depannya itu sesuai dengan posisi tangan atau boneka yang sudah tegak lurus. Karena kalau bar depannya terlalu pendek, berarti kan pemainnya harus begini. Iya, harus gini. Nah, pada saat begini, ini posisi paling capek. Karena tanggung. Iya.
Nah, kalau panggung yang kami pakai sekarang kan jenisnya adjustable. Memang kalau pralon atau PVC itu kan sekali bikin nggak bisa dinaik turunin, sudah fix. Udah fix kayak gitu. Ya, untuk awal itu udah cukup bagus. Nanti ukur aja tinggi rata-rata pemainnya. Tapi kalau memang pemainnya sering ganti atau ya karena gereja kan kadang-kadang ada yang pelayanan kemudian dia harus pindah luar kota bekerja atau mungkin lanjut kuliah ke luar negeri segala macam atau menikah hamil kemudian berhenti pelayanan jadinya harus ganti orang yang tingginya beda mau nggak mau pelan-pelan harus punya panggung yang bisa adjustable naik turun. Oke. Jadi semoga menjawab. Jadi, ya, Kak Rosi menjawab ya pertanyaannya. Jadi tips dan triknya mungkin kita tangani menyesuaikan kayak tadi yang Kak Doni sampaikan ya. Itu aja. Terus ada lagi nih Kak dari Kak Stephen ya. Kalau mau memulai main boneka panggung, kalau mulai percakapan boneka, apakah spontan atau disusun atau dibuat skenario-nya dulu? Bahasa yang pas buat anak-anak bagaimana? Katanya. Makasih. Iya. Ya, itu rata-rata banyak. Kak Stephen udah pernah main boneka loh, mungkin Kak Rani kenal? Enggak deh, belum enggak, tahu. Ya, okay. Biasanya sih kalau di pelatihan kami suka bilang ke teman-teman peserta, pada saat awal itu kalau memang misalnya belum nyaman dengan penulisan naskah, lalu penyusunan kalimat, lebih baik sih minta orang yang udah biasa bikin itu, mungkin orang teater atau orang drama untuk bikinin. Jadi nggak pusing, karena ada beberapa gereja ya, karena denominasi kan beda-beda, ajaran beda-beda. Pengalaman Kak Doni dan tim itu kunjungan pelayanan gereja-gereja, banyak gereja yang punya aturan yang ketat banget soal naskah dan pengkalimatan kata-kata yang keluar dari mulut boneka. Jadi biasanya tim panggung boneka bikin naskah, itu dimasukin ke pendeta atau ke hamba Tuhan, ke koordinator sekolah minggu. Biasanya itu kemudian banyak yang dicoret-coret, ini nggak boleh, ini coba joknya diganti, ini kata-katanya coba dibikin lebih baku, supaya bisa masuk lebih baik ke anak-anak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu ada gereja-gereja yang kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana bentuk naskah yang sesuai, pengkalimatannya itu spontan atau disusun dulu, tergantung kultur gerejamu. Kalau gerejamu benar-benar percaya sama tim panggung bonekanya dan bukan tipe yang akan ngutak-ngutik, ya silakan bikin yang sesuai dengan kenyamanan dari tim panggung boneka ya, mau joknya gimana, mau masukin hal-hal yang tren misalnya, ada tiktokannya gitu. Nah, tapi ada beberapa gereja yang sensitif, jadi kalau nggak mau repot sih, ya lebih baik minta aja nih misalnya majelis atau penatua gereja yang punya pengalaman di sekolah minggu, biasa nulis naskah drama, ya suruh dia aja bikin. Gitu. Tapi memang berarti harus kalau kita mau main panggung boneka, berarti memang harus ada naskah ya Kak, nggak bisa asal nembak gitu atau gimana nih? Ya itu balik lagi kultur. Kalau ada yang gini ya, ini saya cerita benar-benar pengalaman real yang kami alami. Saya main di gereja, keliling gereja berbagai denominasi, itu ada beberapa gereja, nggak semua gereja, yang 1 bulan sebelum saya tampil di sana, itu naskah saya diminta. Maunya sih saya jawab gini, saya nggak bikin naskah. Tapi itu mindset mereka berbeda. Mindset mereka, kamu mau bawain firman, kamu mau naik mimbar, kamu harus punya. Sampai pendetanya juga mungkin di gereja itu pakai naskah. Jadi kita perlu hormati. Nah, tergantung Kak Stephen dan teman-teman peserta lain ini akan mainnya di mana. Kalau lebih banyak main di rumah sendiri atau di gereja sendiri, itu jauh lebih aman karena kamu tahu kulturnya, kamu tahu hamba Tuhanmu bagaimana, kamu tahu kata-kata yang boleh, sapaan yang pas, bercandaan yang nggak pantas di sana apa gitu. Tapi kalau kamu akan kelilingan ke gereja cabang, katakanlah GBI PPL kan punya 8-9 cabang mungkin. Nah, tiap cabang kan juga mungkin berbeda karakternya, anak-anaknya berbeda, penatuannya juga berbeda. Jadi itu juga tantangan. Jadi setiap kali ke cabang lain harus tahu di sana bagaimana mengenai
pengkalimatan yang boleh dan tidak boleh. Oke. Kalau Kak Doni pribadi, saya suka nggak pakai naskah. Jadi saya suka write Langsung up, ya? bagian besar ya saya sampaikan dengan improv bersama teman-teman saya gitu. Tapi Ya. karena kami masuk interdenominasi dan teman-teman di sini kan juga dari berbagai gereja. Jadi nggak ada formula yang saklek harus pakai naskah atau tidak. Itu tergantung kultur gerejamu dan kenyamanan kamu. Kalau kamu pinginnya nggak pakai naskah, tapi majelismu selalu minta naskah. Masa kamu mau berantem? Ya kapan jalannya sama bonekanya? Lebih baik udah ikutin aja, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi tergantung kulturnya untuk skenario dan naskah itu ya. Kak Stephen, semoga menjawab ya jawabannya ya. Oke, ada lagi nih Kak Donia. Katanya gini, tadi kayaknya udah jawab deh. Kalau tangan kadang-kadang suka lost control sehingga boneka terlalu dongak ke atas, itu gimana kontrolnya katanya? Kalau bonekanya jadi kayak ke atas ya? Betul. Sebentar ya, saya ambil suratnya. Tunggu ya, teman-teman yang lain boleh kalau mau nanya ya. Jadi ini kita suka pakai boneka kecil ini, namanya finger top untuk latihan boneka. Jadi misalnya teman-teman nggak punya boneka, sebetulnya bisa beli atau mungkin kalau mau bikin sendiri juga boleh dari bola-bolaan dikasih mata ya. Lalu disisipin di jari untuk latihan kontak mata ke kamera. Kalau misalnya di rumah, kalau ada anak-anak di rumah bisa latihan langsung kontak mata ke anak-anak. Nah, gimana kontrol tangan? Kalau tangan katanya bonekanya suka lihat ke atas ya? Iya, dongak ke atas gitu. Iya betul. Saya udah kelilingan gereja sampai acara panggung boneka di TV pun itu saya suka lihat pemainnya paling banyak itu main itu melihat surga. Jadi begini. Nah, tapi tadi saya udah kasih tahu anak-anak nggak ada di balkon. Anak-anak rata-rata duduknya di kursi kecil atau bahkan di karpet. Jadi kamu harus benar-benar lihat ke bawah. Nah, ini bukan posisi yang nyaman buat jari kamu, pegel banget gitu. Itu yang pertama. Jadi kamu harus taruh di pikiran bahwa anak-anak bukan di atas, bukan di depan, tapi di bawah. Nah, lalu yang kedua, kenapa boneka itu suka lihat ke atas? Karena mungkin kurang menguasai teknik pengucapan kalimat dengan boneka. Jadi kalau di boneka, saat menggunakan boneka jenis apapun, ketika membuka mulut hanya jempolnya saja yang bergerak. 4 jari yang atas tetap seperti ini, tegak lurus ke depan atau ke bawah. Jadi ketika bergerak hanya gerakan jempolnya. Saya contohkan ya, misalnya saya mau ngomong halo apa kabar. Halo apa kabar itu ada beberapa suku kata. Halo apa kabar. Ada 6. Berarti saya akan buka jempol saya sebanyak 6 kali. Seperti ini. Halo apa kabar. Kalau dari depan, halo apa kabar. Nah, mata ini saya sengaja turunkan karena kalau main benar kan biasanya anak-anak di bawah. Tapi kalau handphone agak enak. Tinggal nyesuaiin aja handphonenya. Kalau kamu mau tegak lurus, handphonenya dinaikin dikit. Jadi pas seperti ini. Nah, biasanya orang-orang itu bonekanya lihat ke atas karena dia gerakin 4 jari. Jadi seperti ini. Halo apa kabar. Nah, jelas bonekanya matanya akan terus lihat surga. Ke atas. Jadi kalau mau gampang sih, bayangin aja, boneka itu harus mirip manusia. Kayak Kak Doni lagi sampaikan IG Live seperti ini, saya kan nggak mungkin sapa teman-teman, halo teman-teman, saya ngomongnya gini, halo teman-teman, gimana semuanya, mengerti tidak? Nah, saat saya bicara kan hanya mulut bagian bawah saja yang bergerak seperti ini. Nah, boneka juga sama, jadi kakak-kakak cukup gerakan jempol bagian bawahnya. Oke. Awalnya susah sekali karena paling gampang gerakin atas. 4, iya betul. Betul. Oke kalau gitu. Ini dapat pertanyaan dari Kak Andre, kejawab ya Kak Andre ya. Lanjut nih dari Kalisa lagi.
Kak, bagaimana kalau boneka itu sedang bicara dengan boneka lain? Berarti kontak ke adik kurang dong. Oh, kalau ada lawan boneka lain ya, Kak, gimana nih? Jadi kontak ke Iya, anak-anak kurang dong. iya. Kalau untuk konteks di depan kamera ya, ini pasti agak berbeda karena kebetulan selama pandemi kami bikin banyak konten video untuk gereja-gereja. Nah, biasanya kalau di depan kamera, saran saya misalnya punya dua boneka, sedang bicara seperti ini, mohon Mm-mm. maaf. Oke, misalnya ada dua boneka bicara seperti ini, paling bagus ketika bicara bonekanya saling berhadapan. Tapi anak-anak akan ngerasa dicuekin, Mm-mm. terutama pada saat itu berupa video, karena video itu kan tayangan instan, jadi sedetik pun dicuekin, anak-anak udah tinggal, udah pergi. Mm-mm. Sama seperti IG Live gini, kalau saya nggak menarik dikit, langsung orang live. Mm-mm. Nah, jadi saran saya kalau main boneka lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, di tayangan video, walaupun kamu mau sapa bonekamu, jangan benar-benar 180 derajat seperti ini. Tapi usahakan ada sedikit titik mata yang masih kejangkau kamera. Lalu say hello, oh halo Larry. Lalu kemudian balik lagi supaya matanya balik lagi keliatin anak-anak. Hmm. Oke, oke, Karena oke. orang rata-rata nggak mau dicuekin. Ya, Oke, itu tipsnya ya. Ada lagi dari teman-teman lain silakan. oke. Oke. Oke, tipsnya jadi tetap ada kontak dari boneka ya. Jadi ke anak-anak walaupun mereka bonekanya dua gitu ya. Iya, terus jangan 180 derajat, jangan terlalu ngadep begini. Mungkin agak sedikit Ya. miring. Jadi ada Oke. titik Ya. hitam atau pupil mata boneka yang masih bisa kejangkau kamera. Mungkin agak sedikit miring. Jadi ada titik hitam atau pupil mata boneka yang masih bisa kejangkau. Oke, Kalisa menjawab ya. Ini pertanyaan dari Kalisa ya. Nah, terus ini lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kak Erna sama Kak Iren. Sama-sama nih pertanyaannya mirip-mirip. Katanya, gimana nih supaya anak kelas besar juga bisa ikut fokus sama panggung boneka? Karena kadang kalau ada yang bawa firman pakai boneka tuh anak kelas besar cenderung nggak semangat dan sibuk sendiri. Benar, ini tadi aku mau tanyain juga. Ya, Kak Erna dan Kak Iya. Iren nih jawabannya. Jadi kalau kesulitan terbesar main panggung boneka di gereja itu, karena gereja beberapa suka gabungin anak yang kecil sama yang besar. Mm-mm. Apalagi kalau acaranya itu acara spesial, kan panggung boneka suka di acara spesial ya, misalnya ulang tahun gereja, Natal. Ya, Paskah, Natal gitu Natal, ya. betul. Biasanya karena Natal semua energi gurunya itu kan habis untuk panitia konsumsi, ngurusin Betul. dekorasi. Jadinya daripada ngadain 2 kali, 1 kali aja lah digabungin semuanya gitu. Mm-mm. Nah, tapi mereka nggak tahu, kan range usianya anak berbeda. Mm-mm. Kamu mau pakai boneka ataupun nggak pakai boneka, penyampaiannya tetap ada gap yang luas antara anak-anak toddlers, batita, balita, sama anak-anak yang ABG atau pra-ABG. Mm-mm. Kelas 5 SD, 6 SD, SMP Iya. 1, SMP 2. Mereka nggak ngerasa kayak, gue bukan anak-anak lagi, men. Gue udah preteen nih, gue udah remaja, men. Apa aja kasih Iya. boneka gini. Nah, sementara anak-anak yang kecil banget, kalau nggak ada boneka, kakaknya ngomong dengan bahasa yang lebih tinggi, mereka nggak ngerti. Jadi kalau mau idealnya sih, saya biasa sarankan bikin kelas pisah. Kalau gerejanya besar, pekerjanya banyak, biasanya mereka mau ngadain pisah. Untuk kelas kecil, bahkan ada yang 3 kali ya. Jadi batita, balita 1 kali ngadain event, lalu kelas tengah atau kelas sedang 1 sampai 4 SD atau 3 SD 1 event, dan event ketiga baru yang anak-anak puber sama preteen. Nah, kalau bisa seideal gitu, paling oke. Mau pakai boneka atau enggak, gampang. Karena bonekanya bisa disesuaikan. Karena boneka itu kan variasinya luas. Nanti teman-teman bisa browsing di Instagram kita. Saya kasih tahu Instagramnya. Ada nggak yang muncul itu? @mangungboneka.
Ini yang Teman-teman bisa diperkenalkan. lihat, betul. Teman-teman bisa lihat jenis panggung boneka itu kan variannya banyak banget. Ada boneka dengan boneka, ada juga one on one puppetry boneka dengan satu orang guru sekolah minggu di luar yang bercakap-cakap. Mm-mm. Mm-mm. Lalu ada juga panggung boneka dalam gelap, jadi lampunya dimatiin, jenis-jenis bonekanya yang menyala. Seperti ini biasanya nyala nih. Kita bilangnya boneka blacklight atau boneka dalam gelap. Nah, Mm-mm. kalau kalian banyak masuk ke anak-anak preteen, tentu sesekali perlu mencoba jenis-jenis boneka yang memang peruntukannya untuk anak-anak yang sedang ke arah kelas besar, bahkan sampai dewasa, Mm. seperti panggung boneka dalam gelap. Karena mereka anak-anak 5 SD sekarang kan udah terlibat di hal-hal yang keren banget, misalnya kayak Mm-mm. K-pop dancing gitu. Mm-mm. Mereka udah bisa tahu soal apa editing video, music remix yang keren-keren banget gitu. Mereka mau apply itu juga di dalam pelayanan biasanya. Nah, mungkin bisa libatin mereka mulai dari penonton, nantinya ke arah rekrutmen, mereka jadi bagian dari tim puppet. Karena kenapa? Mereka Mm-mm. bilang, oh, this puppet is not for kids, it's very cool. I want to join. Nah, kalau sampai preteen bisa bilang kayak gitu, berarti kalian untung gede, kalian bisa dapat talenta besar, kreativitas tinggi dari anak-anak UC itu kan kreatif banget kan, dan mereka bisa apply into puppet show. Ya tentu jenis puppet show-nya bukan yang sama dengan yang anak batita balita dan anak yang di SD awal. Mm-mm. Jadi mungkin kalau untuk anak kelas besar atau pra remaja ya, itu jadi menyesuaikan aja ya bonekanya ya Kak ya. Dan dan Ya, naskahnya juga betul. mungkin ya. Ya kalau naskah itu udah pasti ya, kayak kita main drama, bukan hanya di boneka sih. Ya. Main drama, teater itu kan semua Ya. dari bahasa juga pasti. Mm-mm. Kamu mau storytelling pakai buku di kelas juga sama kan, bahasanya pasti nyesuaiin gitu. Itu mah nggak usah dibahas lah, mereka pasti ngerti. Mm-mm. Oke. Semoga menjawab. Oke. Ada lagi nih dari mana nih Kak? Kita jawab pertanyaan lagi ya. Lumayan juga nih banyak nih. Oh katanya Kak nggak jelas katanya nih. Bonekanya nggak Ya. kelihatan katanya. Oh oke. Boneka Ini yang ada kita dari, pakai ya katanya. Ada boleh. dari, oh ini Tante Esther. Nah ya, Halo Bu boneka. Esther. Nah, Nah ini ini jenis ada boneka yang pertanyaan kita lagi ya Kak pakai. Doni ya. Heeh. Katanya gini dari Tante Boleh, Esther Kak. nih, ibu gembalaku nih. Iya. Gimana Iya, Bu Esther. gimana supaya anak tidak jenuh waktu menyaksikan panggung boneka? Ada batasan waktu atau enggak ya? Karena kalau misalnya ada, kira-kira Exactly. berapa lama katanya? Iya ini saya bersyukur ya Bu Esther tanya ini, karena ini pertanyaannya penting banget, dahsyat banget. Jadi banyak gereja berpikir menyampaikan pesan firman dengan panggung boneka itu sama kayak ngundang pembicara khotbah dengan mikrofon. Jadi rata-rata waktu awal kami bikin lembaga panggungmboneka.com, itu gereja ngundang, minta kami bawain panggung boneka 1 jam, 1,5 jam, atau lebih. Dan hampir semua kita tolak. Karena bukannya mereka jahat ke kami, tapi mereka tidak tahu. Mereka pikir kan ya bawain firman dengan boneka ya sama aja lah. Karena memang banyak ya beberapa lembaga lain yang sebetulnya mereka itu nyampein firman dengan khotbah atau storytelling, lalu pakai boneka cuma buat tempelan atau gaya-gayaan. Jadi nggak pakai skill sama sekali. Bonekanya juga kebanyakan melihat surga, kadang dipegang, kadang-kadang bonekanya jadi patung. Orangnya ngomong terus setengah jam, bonekanya diam di sini. Itu kan aneh sekali. Tapi buat dia nggak aneh karena memang dia storytelling with a puppet as a complement. Hanya pelengkap aja. Tapi kalau kamu benar-benar mau using a puppet untuk deliver firman, itu kamu harus punya puppet skill yang benar dan harus perhatiin durasi. Kalau kami biasanya di lembaga, untuk penyajian bersama dengan tim, ketika gereja undang, kita selalu bilang, maksimal penyajian itu biasanya 20-30 menit. Apalagi kalau audiensmu itu mix, ada anak batita, anak balita gitu.
semua teori pendidikan, psikologi, mereka bilang span of attention anak kan di yang paling kecil seperti di bawah 5 tahun atau di bawah 4 tahun itu span of attention-nya sangat rendah, paling mungkin cuma 10 menit. Jadi sih idealnya kalau kamu mau sajiin boneka, apalagi kamu baru belajar 10 menit itu udah capek banget tangannya. Pasti. Dan udah bener-bener terkuras banget kreativitasnya. Nah, lalu bagaimana? Gereja kan nggak mungkin 10 menit masa Natal habis itu langsung bagi goodie bag pulang. Nah, kamu bisa kombinasiin. Jadi misalnya papa 10 menit atau 15 menit. Berikutnya 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya mungkin bisa dikombo dengan firman Tuhan dari hamba Tuhannya. Atau mungkin bisa digabung sama teater atau drama yang ngelibatin anak-anak. Jadi sama pujian juga kayaknya bisa ya, Kak ya? Iya, benar. Ada jenis panggung boneka yang namanya panggung boneka musical. Itu bisa aja kamu mau apply pujian, dibawain oleh boneka, boleh gitu untuk durasi. Kalau kami sih biasa maksimal 20 menit sampai 30 menit, itu pun kita udah pecah jadi 6 segmen. Jadi benar-benar 6 varian boneka yang berbeda dalam satu penyajian. Karena kalau enggak, anak-anak pasti bosan. Ya, pasti bosan ya. Oke, jadi bagusnya 20 sampai 30 menit lah ya, Kak ya. Tapi dibagi beberapa segmen supaya nggak bosan gitu dengar cerita mulu gitu ya. Oke. Kejawab ya Tante Esther ya. Terus lanjut nih Kak, aduh banyak juga yang nanya ya. Ini ada yang nanya tentang suara perut katanya. Kalau main suara perut itu kayak gimana? Yang pertama, terus katanya kalau main boneka yang tanpa panggung, misalnya bicara ngobrol dengan boneka maskotnya yang dibawa itu gimana? Katanya pakai suara perut. Nah suara perut tuh gimana? Katanya gitu. Ya, saya kebetulan nggak siapin bahan untuk materi-materi suara. Tapi biasanya sih di pelatihan kita selalu bilang, teman-teman untuk awal kalau misalnya memang main bonekanya itu untuk di depan kamera atau pakai panggung, mungkin bisa produksi suara yang biasa dulu aja tanpa pakai suara perut gitu. Karena untuk start awal, kalau kamu masih belum kuasain dasar-dasar panggung boneka seperti kontak mata, kalau kamu masih belum kuasain lalu posisi boneka, lalu gerakan tangan boneka, kalau langsung masuk ke suara biasanya langsung buyar. Ketika fokus ke suara, mau produksi yang bagus, semua teknik dasar bonekanya lupa, akhirnya bonekanya hanya diam aja terus, atau mulutnya biasanya lihat ke atas jadinya, karena nggak konsen lagi. Ya. Kalau menurut saya ya, kalau memang aku lupa Kak Bayu ya, kalau Kak Bayu memang pada saat ini baru belajar atau masih di awal, nggak apa-apa, produksi aja suara, mulutnya gerak itu nggak apa-apa. Saya ada contoh, cuman saya nggak bawa, nanti saya coba upload di YouTube, teman-teman bisa lihat. Ada orang yang main panggung boneka di gereja atau di depan video, bonekanya ngomong ke anak-anak dan juga ngomong ke dia, tapi waktu dia ngomong mulutnya bergerak. Nggak apa-apa, karena sebetulnya ini menurut saya pribadi ya, sebetulnya anak-anak dengan imajinasinya, mereka itu anggap boneka ini seperti makhluk hidup. Jadi mereka nggak peduli Kak Bayu atau Kak Doni pakai baju apa hari itu, rambutnya cetar nggak hari itu, mukanya kinclong nggak, pakai filter nggak di kamera. They don't care, karena mereka bukan mau lihatin kakaknya, mereka mau lihatin bonekanya. Jadi saya selalu bilang ventriloquist memang cool banget, keren, karena saat ini banyak acara TV yang munculin ventriloquist ya. Di America's Got Talent, di British Got Talent gitu. Tentu banyak orang pengen seperti itu. Kalau kedepannya udah menguasai boneka dan pengen belajar, yes banget, nanti bisa kontak Kak Doni di WA. Saya akan tulis WA-nya sebentar. Ini nomor WA di panggungmoneka.com. Kakak-kakak bisa add dan tanya lebih jauh tentang beberapa hal, termasuk hal-hal yang ingin dipelajari lebih dalam ya di dalam tentang panggung boneka. Nah kalau mau belajar lebih dalam boleh, tapi kalau untuk saran saya sih karena di gereja biasanya lebih peruntukannya reguler untuk minggu. Kalau suara kamu benar-benar belum bisa gerakin suara tanpa bergerak,
atau belum bisa bikin suara yang unyu-unyu, yang imut-imut, nggak apa-apa. Pakai suara asli kamu aja. Oke, jadi pakai suara ini dulu aja ya Kak ya, kalau untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal ya. Tapi Oh, rata-rata setiap orang punya kok suara unik yang udah gifted ya. Jadi kayak dikasih Tuhan tuh sebagai hadiah buat satu orang. Cuman dia jarang munculin. Saya suka bercanda, saya bilang biasanya ya suara unik itu orang-orang tuh pakai pada saat dia lagi mandi sendiri gitu. Lagi shower, dia nyanyi atau dia ngomong sendiri pakai suara unyu-unyu gitu. Yang kedua, biasanya orang tuh suka pakai suara lucu atau suara unyu-unyu tuh pas lagi nelpon pacarnya ya. nice. Kalau yang lagi jomblo, biasanya dia bilang gini kan. Oh, boleh kasih Halo contoh? sayang, ya boleh. Oh, Halo sayang, kamu udah makan belum? Aku belum nih, gitu. Biasanya gitu ya, keluar tuh. Nah, ya. kalau kamu salah satunya yang pernah lakukan itu ke pacarmu atau mantan pacarmu, nah, coba itu dipraktekin di boneka, nggak ada yang ngeliat kok. Yang ngeliat paling kameramennya doang. Betul. Sama satu tim ya, Pak. Yoi. Yang tahu. Oke, ngerti kalau gitu ya. Oke, Kak Doni ini nggak kerasa ya, udah 1 jam aja ya. Rame loh, seru. Kapan-kapan kita bikin part 2 bisa kali ya ini. Karena nih, ini sebelum berakhir, Kak Doni biasanya kalau lagi IG Talk atau webinar, kita suka ngadain tantangan nih. Apa nih tantangannya? Jadi saya akan kasih tantangan. Tantangannya, teman-teman coba bikin ya. Jadi bikin sendiri. Kalau mau beli ini juga boleh. Jadi coba bikin puppet untuk latihan eye contact. Tadi Kak Doni bilang eye contact penting banget untuk latihan depan kamera. Jadi saya biasa pakai sarung tangan. Ini sarung tangan biasa. Saya akan demoin ya. Jadi kalau punya kaos kaki, di-save dong Kak, nanti kita bisa save ya IGTV-nya. Oke, siap Kak Vivi. Sarung tangan biasa dipakai seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau udah dipakai, lalu sarung tangan kan biasa polos. Coba kakak-kakak dandanin deh. Dulu waktu masih belum pandemik, saya suka ke mall belanja ke Strawberry, ke Notice. Itu kan banyak aksesoris cewek ya. Ikatan rambut. Nah, itu bisa dipakai di sini. Bisa pakai topi, kacamata. Nah, kalau udah jadi seperti ini, ditambahin nih. Nah, ini salah satunya sarung tangan dengan boneka finger tops atau boneka jari yang biasa kami jual atau kami sarankan untuk dipakai. Kakak bisa latih eye contact ke anak-anak atau ke kamera, sekaligus berlatih moving mouth. Jadi gerakin bawahnya aja. Nah, caranya gimana? Bisa sembari nonton TV atau baca artikel di website ya. Jadi sembari baca, sembari gerakin mulut bagian bawahnya. Misalnya, berita hari ini. Update penderita COVID di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, itu bisa, atau kalau nanti teman-teman lihat di YouTube-nya panggomoneka.com, bisa lihat teman-teman di seminar sebelumnya pada ikutan challenge ya. Jadi ada puppet beauty challenge, mereka pakai boneka sendiri, ada yang pakai boneka sarung tangan juga seperti ini, dan mereka latihan dengan menggunakan lagu. Nah, nanti kakak-kakak bisa coba. Kalau udah jadi, ini salah satunya ya, bisa sarung tangan. Kak Doni boleh agak diangkat nggak biar kelihatan? Oh, begini? Nah, ya sip. Ya sip. Okay. Seperti ini. Nah, kalau ininya nggak punya, mau bikin sendiri dari bola pingpong boleh, dari styrofoam boleh, mau pakai spidol boleh. Itu kreasi dari kakak-kakak ya. Nanti kalau teman-teman bisa WA Kak Doni kirimin beberapa contoh gambar. Saya challenge kakak-kakak bikin seperti ini. Ini juga ada ya, cuman rambutnya kuning. Nanti kreasinya boleh bebas apa aja. Di foto atau di videoin, nanti kirim ke Kak Doni. Oke. Di WA 0818. WA-nya tahu ya? Yang tadi ya? Iya. Tadi mau udah di-save ya Kak ya? Udah, mau kirim melalui WA boleh, mau tag di Instagram boleh.
Nanti kalau bisa ada 30 atau 50 peserta, nanti kita pilih yang terbaik, kita kasih hadiah. Asik. Oke teman-teman disimak ya, kita ikutan challenge-nya nih. Terus semua peserta hari ini, ya yang udah live ataupun yang masih ada, kalau kalian masih ada atau temennya udah cabut, udah tinggalin dulu, nanti kasih tahu ke dia. Semua yang join atau sempat mampir walaupun 1 menit, bisa beli finger talk, buy one get one, hanya untuk yang ikut IG Live hari ini. Oke, teman-teman. Ini Oke, ya, info jadi penting nih. betul, nanti tinggal WA ke Kak Doni. panguboneka.com ya di Ya. nomor itu. Bilang aja saya ikut, nanti akan dikasih tahu syaratnya dan link pembeliannya supaya bisa beli buy one get one. Oke, siap. Kalau gitu. Oke, Kak Doni, semoga bisa 1 jam. bermanfaat dan Iya banyak nih. berlatih. Banyak bermanfaat lah ya. Nanti teman-teman semua IG live-nya kita save juga, bisa teman-teman lihat di YouTube GBI PPL ya. Jadi nanti yang ketinggalan bisa nonton lagi. Tadi yang Kak Doni sampein bisa disimak lagi, bisa diingat-ingat lagi gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman minta maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum kejawab. Terus kita say thank you juga buat Kak Doni ya Kak, udah jadi narasumber yang asik buat malam hari ini. Kita belajar banyak tentang panggung boneka. Thank you Kalisa, Kak Rani, Gitu. Kak Rahel. Kak Anas, ada Kak Anas juga nih. Ada Kak Anas ya, thank you Kak Anas. Halo. Oke, kalau gitu. Ya, thank you juga buat teman-teman peserta yang udah pada join ya, lumayan sampai akhir nih masih ada 30-an ya. Iya, banyak juga yang nanya ya. Iya, Kak Fuye, Kak Andreas Gilbert, thank you udah dateng, mampir. Kak Julia Puspasari, Kak Novi Citriani. Iya. Makasih semua kakak-kakak yang udah nonton. Iya. Kak Novi, ya semuanya makasih. Ya mudah-mudahan nanti minggu depan kita ketemu lagi ya teman-teman ya di live IG yang tetap menarik topiknya. Kita mudah-mudahan Kak Doni kita bisa part 2 nih bahas panggung boneka. Ya, siapa tahu. Oke. Thank you Kak Doni. Udah mati ya?